Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, Kamis 26 Agustus 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Penantian yang tidak sia-sia. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menanti atau menunggu dalam bahasa Batak disebut paimahon adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Apalagi yang dinanti kedatangannya itu adalah seseorang yang sering telat di dalam setiap janji ketemu. Kita akan semakin kesal ketika yang kita tunggu itu malah tidak datang dan dia membatalkan janji untuk bertemu dengan kita. Entah alasan apapun itu, pasti kita kesal, bahkan kita bisa marah. Saudaraku yang terkasih, dalam nats ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita saat ini juga sedang dalam posisi menanti atau menunggu. Tapi yang kita nantikan, yang kita tunggu bukanlah seseorang, tetapi yang kita nantikan adalah kebenaran yang kita harapkan. Kebenaran dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah menyelamatkan kita dari seluruh tuntutan hukum Taurat, secara khusus hukum sunat. Kita tidak lagi hidup dalam sunat jasmani, tetapi karena Yesus Kristus yang tersalib itu, kita sudah hidup dalam sunat rohani, di mana hati kita yang penuh dosa telah disunat, dibersihkan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Memang kita tidak tahu kapan datangnya kebenaran yang kita nantikan tersebut. Yang pasti saat ini kita sedang menantikannya. Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Saudaraku yang terkasih, dalam menanti kebenaran tersebut, kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Penantian di dalam roh menjadi tidak sia-sia dan menjadi tidak membosankan, seperti kita menantikan kehadiran seseorang yang selalu tidak tepat janji. Sebab roh yang ada di dalam kita menguatkan kita, menjadikan iman yang dianugerahkan kepada kita terwujud di dalam perbuatan sehari-hari kepada semua orang tanpa terkecuali. Dengan selalu berbuat baik kepada semua orang di dalam kehidupan kita, dan kita menjaga iman percaya kita sampai kepada akhir, sehingga penantian kita akan kebenaran yang akan dinyatakan Yesus Kristus menjadi penantian yang indah bagi kita, penantian yang penuh semangat bagi kita orang-orang yang percaya. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita
seiman. Yang kita nantikan kehadirannya, yang kita nantikan kebenaran itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus, adalah figur yang selalu tepat janji, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan datang. Cuma kita tidak tahu kapan dan di mana, tetapi pasti akan datang. Dan penantian ini menjadi tidak membosankan bagi kita ketika kita menceburkan diri kita di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan yang baik untuk kemuliaan Tuhan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita nyanyikan lagu rohani dari buku ND HKBP 355 ayat 2, Malungun do rohaku. Sahupai mahami hohodo pangulo nami, ainunga pola mateho pasai hondo sanami, di baheni pos rohaki sai uro pamuhami, di paraloan nami. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih dan anugerahmu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sedang menantikan kebenaran yang Engkau akan nyatakan. Jadikan kami menjadi yang setia untuk menantikan kedatangan-Mu di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan-pekerjaan kami yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.